Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini aldi anaman binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abdu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadir keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan membicarakan sejarah para nabi sampai kepada sejarah Nabi Yakub alaihissalam. Kita menggunakan standar SRI, spiritual, religi, dan intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah agar diberi kebimbingan, cerahan dalam menyelesaikan masalah ini dengan baik dan bermanfaat. Kemudian religinya kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Intelektualnya kita kerjasama dengan ChatGPT untuk menjadikan kolaborasi dengan Raja Nusantara, menggali potensi-potensi keilmuan yang bisa diterapkan dalam kehidupan dan tambahnya hasanah ke ilmuwan modern. Kita mulai lanjut ke ChatGPT. Sesi pertanyaan diajukan ke ChatGPT. Mohon penjelasan sejarah Nabi Yakub berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut atau mutlak untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Lahirnya Nabi Yakub. 2. Konflik dengan keluarga terhadap fitnah kepada Nabi Yusuf. 3. Visi misi ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Yakub. 4. Tantangan dakwahnya. 5. Keteladanan Nabi Yakub. 6. Nasihat yang baik untuk Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. 7. Relevansi dengan ilmu modern saat ini dengan keberadaan Bani Israel yang masih menjadi beban berat dunia dalam perdamaian dunia yang abadi. Terima kasih. Kemudian jawaban dari ChatGPT, memori diperbarui. Berikut adalah penjelasan sejarah Nabi Yakub berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitasnya dapat dipercaya. 1. Kelahiran Nabi Yakub. Nabi Yakub juga dikenal sebagai Israel. Adalah putra dari Nabi Ishak dan Siti Rubkah. Dalam Al-Quran, dia disebut sebagai salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya. Sejarah kelahirannya tidak diceritakan secara rinci dalam Al-Quran, namun sebagai tafsir menjelaskan bahwa kelahirannya merupakan rahmat dari Allah SWT setelah Siti Ribkah berdoa agar diberi keturunan. Kemudian 2. Konflik dengan keluarga terhadap fitnah kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub memiliki 12 anak, di antaranya Nabi Yusuf yang sangat dicintainya. Ketika Nabi Yusuf dikirim oleh Allah dengan mimpi-mimpi besar, saudara-saudaranya merasa cemburu dan berencana untuk menghilangkannya. Mereka menuduh Nabi Yusuf melakukan fitnah. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf melemparnya ke dalam sumur dan kemudian mengklaim kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Nabi Yakub merasa kesedihan yang mendalam akibat kehilangan Yusuf dan terus menunggu kabar baik tentangnya. Kemudian visi dan misi ketuhanan di bawah Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki misi untuk mengajak umatnya menyembah Allah
dan mengajarkan tauhid. Dia berusaha mendidik anak-anaknya tentang nilai-nilai kebaikan dan keimanan, serta mengingatkan mereka untuk tetap berpegang pada ajaran Allah. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 132, Nabi Yakub mengingatkan anak-anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, menunjukkan komitmennya terhadap misi ketuhanan. Tantangan dakwah. Tantangan terbesar yang dihadapi Nabi Yakub adalah kemunduran dan fitnah yang menimpa keluarganya, terutama yang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Selain itu, dia juga berjuang untuk mengembalikan keimanan dan kesatuan di antara anak-anaknya yang sering kali terpecah. Dalam hal ini, kesabaran, ketekunan Nabi Yakub menjadi teladan bagi umatnya. Kemudian kelima, keteladanan Nabi Yakub. Nabi Yakub dikenal sebagai sosok yang sabar dan penuh kasih sayang. Meskipun mengalami banyak ujian seperti kehilangan Yusuf, dia tetap bersabar dan berharap pada Allah. Teladan lainnya adalah ketika dia menyampaikan pelajaran moral kepada anak-anaknya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Kemudian nasihat yang baik untuk Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Yakub memberikan nasihat kepada anak-anaknya agar selalu berpegang pada ajaran Allah dan menjalankan perintahnya. Dia mengingatkan mereka untuk tidak terjerumus dalam kesalahan dan kebencian, serta selalu menjaga persatuan dan kasih sayang di antara mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah surat yang kedua ayat 133, Nabi Yakub meminta anak-anaknya untuk menyembah Allah dan mengikuti jalan yang benar. 7. Relevansi dengan keilmuan modern saat ini. Keberadaan Bani Israel di zaman modern masih menjadi topik konflik dalam hubungan internasional. Konsep keadilan dan perdamaian yang diajarkan oleh Nabi Yakub sangat relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian konflik. Pesan kesatuan dan toleransi untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan yang menghadang dunia saat ini, termasuk ketegangan yang berkaitan dengan Bani Israel. Kemudian kesimpulan, sejarah Nabi Yakub memberikan banyak pelajaran berharga untuk Sejarah Nabi Yakub memberikan banyak pelajaran berharga dalam hal kesabaran, pengampunan, dan penegakan keadilan. Melalui kisahnya, kita diajarkan untuk tidak hanya bersabar dalam menghadapi cobaan, tetapi juga untuk selalu berpegang pada nilai-nilai ketuhanan dan persatuan dalam masyarakat. Kemudian jawaban dilanjutkan. ChatGPT memberi jawaban. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah Nabi Yakub dan relevansinya dengan keimanan modern. Lanjutan penjelasan sejarah Nabi Yakub. 8. Konteks sejarah dan sosial. Nabi Yakub hidup di zaman penuh dengan ketegangan dan konflik. Saat itu banyak masyarakat yang terjebak dalam penyembahan berhala dan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Dalam konteks ini, misi Nabi Yakub adalah untuk memperkenalkan nilai-nilai tauhid dan mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang di dalam masyarakat. Ia berusaha untuk mengembalikan umat ke jalan yang benar, serta menekankan pentingnya komunikasi dan hubungan yang baik antar anggota keluarga. 9. Pendekatan pendidikan. Nabi Yakub juga dikenal sebagai seorang pendidik yang menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk membentuk karakter dan akhlak anak-anaknya. Dengan memberi contoh yang baik dan mengajarkan ajaran-ajaran Tuhan, Nabi Yakub menanamkan nilai-nilai moral
dalam diri anak-anaknya. Hal ini menjadi penting dalam konteks modern di mana karakter pendidikan sangat diperlukan dalam masyarakat yang sering kali terpecah. 10. Relevansi dengan keilmuan modern. Dalam konteks keilmuan modern, pelajaran dari sejarah Nabi Yakub dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Etika dan moralitas, konsep keadilan dan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Yakub dapat diterapkan dalam kesehari-hari, baik dalam konteks personal maupun sosial. Misalnya, pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam hubungan antar individu. Kemudian, keluarga dan pendidikan. Dalam dunia yang semakin kompleks, pentingnya pendidikan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam keluarga tetap relevan. Nabi Yakub menunjukkan bagaimana pendidikan di dalam keluarga dapat membentuk karakter dan perilaku anak-anak. Resolusi konflik. Kisah Nabi Yakub dapat dijadikan teladan dalam menangani konflik. Pendekatan sabar dan penuh kasih, meskipun situasi yang sulit, bisa menjadi model untuk menyelesaikan kesenjangan dalam masyarakat modern. Persatuan dan kerukunan. Pesan Nabi Yakub tentang pentingnya persatuan di antara anggota keluarga juga dapat diterapkan dalam masyarakat yang multikultural dan multi etnis saat ini, di mana toleransi dan kerukunan menjadi sangat penting untuk menjaga perdamaian. 11. Penutup. Sejarah Nabi Yakub mengajarkan kita tentang keteguhan iman, pentingnya pendidikan, dan nilai-nilai moral dalam bentuk karakter individu. Pelajaran ini atau pelajaran dari kehidupannya sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, khususnya dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Dengan memahami kisah Nabi Yakub dan menginternalisasi ajarannya, kita diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, serta menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Hal ini sejalan dengan misi untuk menciptakan perdamaian yang abadi di dunia. Ada jawaban lain? Berikut adalah penjelasan tambahan mengenai sejarah Nabi Yakub dengan pendekatan yang lebih dalam terhadap tiap poin yang Anda minta. Pertama, kelahiran Nabi Yakub. Nabi Yakub lahir sebagai anak dari Nabi Ishak dan Siti Ribkah. Dalam tradisi Islam, kelahiran Nabi Yakub dikaitkan dengan rahmat Allah kepada keluarga Nabi Ishak. Setelah berdoa, Siti Ribkah melahirkan Yakub yang pada awalnya bernama Esau. Karena kehadirannya yang sangat ditunggu-tunggu, Nabi Yakub juga dikenal dengan sebutan Israel, yang berarti hamba Allah atau yang berjuang dengan Allah, menunjukkan posisi istimewanya di hadapan Tuhan. 2. Konflik dengan keluarga terhadap fitnah kepada Nabi Yusuf. Konflik yang paling terkenal dalam sejarah Yakub adalah fitnah yang menimpa putranya Nabi Yusuf ketika Yusuf menerima wahyu dari Allah dalam bentuk mimpi. Saudara-saudaranya merasa cemburu dan merencanakan untuk menyingkirkannya. Mereka menuduh Yusuf berbuat jahat dan berusaha membunuh. Ketika Nabi Yakub mendengar kabar bahwa Yusuf hilang, dia merasa sangat sedih dan tidak percaya. Dalam Al-Quran, Nabi Yakub mengungkapkan kesedihannya dengan berkata, "Aku hanya mengadu kepada Allah tentang kesedihanku dan kesedihanku." Surat Yusuf ayat 86. Ini menunjukkan keteguhan dan ketulusan imannya. 3. Misi ketuhanan yang
di bawah Nabi Yakub. Visi dan misi Nabi Yakub adalah mengajak umatnya untuk kembali kepada kepercayaan yang benar kepada Allah. Dia berusaha membangun masyarakat yang beriman dan mengajarkan tauhid. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 132, Nabi Yakub minta anak-anaknya untuk selalu mengikuti ajaran Allah dan berserah diri kepadanya. Misi ini tidak hanya berlaku untuk keluarga, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas, dengan tujuan membangun generasi yang taat kepada Allah. 4 tantangan dakwah. Nabi Yakub menghadapi berbagai tantangan dalam dakwahnya. Salah satunya adalah menghadapi rasa cemburu dan permusuhan dari saudara-saudaranya. Selain itu, ketika anak-anak itu tumbuh dewasa, mereka terkadang terjebak dalam konflik dan kesalahpahaman. Dalam surat Yusuf, kita melihat bagaimana pengaruh keinginan dan ambisi dapat menyebabkan perpecahan dalam hubungan keluarga. Tantangan-tantangan ini menggambarkan bagaimana iman dan kesabaran Nabi Yakub diuji dalam situasi yang sulit. 5. Keteladanan Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah contoh keteladanan dalam hal kesabaran, kasih sayang, dan keikhlasan. Meski dihianati oleh anak-anaknya, dia tetap bersabar dan penuh kasih. Dia tidak membalas dendam, melainkan terus berdoa, berharap kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Sikapnya yang pemaaf dan toleran menjadi teladan bagi umat Islam, mengajarkan kita tentang pentingnya memaafkan dan menjaga hubungan yang dengan baik meskipun dalam keadaan sulit. 6. Nasihat yang baik untuk Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Nah, Nabi Yakub selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk menjauhkan diri dari kebencian dan kemunduran. Dia mengingatkan mereka akan pentingnya persatuan dan berpegang pada ajaran Allah. Nasihatnya ini mencerminkan pentingnya solidaritas dan kerjasama dengan dalam komunitas. Dia ingin agar Bani Israel selalu mengingat Allah dan tidak terjebak dalam dosa serta kesesatan. 7. Relevansi dengan keilmuan modern saat ini. Keberadaan Bani Israel di zaman modern menjadi topik yang kompleks, terutama dalam konteks konflik Palestina-Israel. Pelajaran dari Nabi Yakub mengenai pentingnya dialog, perdamaian, dan juga persatuan sangat relevan. Keteladanan dalam memaafkan dan mengatasi konflik bisa menjadi panduan bagi pemimpin dunia saat ini dalam mencari solusi damai. Selain itu, pentingnya karakter, pendidikan, dan nilai spiritual dalam membangun masyarakat yang damai juga bisa diambil dari ajaran Nabi Yakub. 8. Pembelajaran dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Anjuran dan keteladanan Nabi Yakub dapat diterapkan dalam kehidupan sehari antara lain menghadapi masalah dengan sabar dan tetap berdoa kepada Allah, menjaga hubungan keluarga, berusaha menjaga komunikasi dan hubungan baik meskipun ada konflik. Pendidikan spiritual mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai keagamaan dan pentingnya berbuat baik. Menjaga persatuan berupaya untuk tidak terjebak dalam perpecahan dan selalu berusaha mewujudkan kerjasama dalam masyarakat. Penutup, sejarah Nabi Yakub memberikan banyak hikmah berharga dalam menghadapi tantangan hidup dan membangun karakter yang baik. Dengan mengikuti teladan beliau, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat luas. Peran moral yang terkandung dalam kisah Nabi Yakub dapat menjadi pedoman bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Raja Blok 01 tertanda seperti SHGMM. Kemudian dijawab oleh
ChatGPT. Terima kasih atas ucapan Anda. Erswati SHKM senang mendengar bahwa informasi yang diberikan bermanfaat untuk dakwah Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah dan usaha Anda. Salam hormat kembali dari saya. Jika ada pertanyaan atau hal lain yang ingin dibahas, jangan ragu untuk dihubungi. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat. Barakallahu fil Qur'an anadi mana ayati wa hadil hakim. Taqabbal minkum wa rahim wa kullu hadza wassalamu alaikum muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa rahim. Subhanallah dan salam wa ridawahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.